Dexter New Blood merupakan mini-series bergenre thriller dan kelanjutan dari seri sukses Dexter. Mini-seri ini masih dipegang oleh showrunner aslinya yaitu Clyde Phillips. Dua pemain dari series utamanya pun masih bermain dalam Dexter New Blood, yaitu Michael C. Hall dan Sabrina Carpenter, yang tetap mengulang karakter mereka dari series terdahulu. Setelah 10 tahun berlalu, Dexter Morgan pindah ke sebuah kota kecil bernama Iron Lake, New York. Ia memalsukan kematiannya dan merubah namanya menjadi Jim Lindsay yang bekerja di sebuah toko alat perlengkapan berburu. Ia juga menjalin hubungan dengan seorang kepala polisi setempat, Angela Bishop. Selama 10 tahun tersebut, Jim berhasil menekan jiwa psikonya dan tak ada satu orang pun yang ia bunuh. Namun serangkaian peristiwa misterius dan orang-orang yang meresahkan di kota Iron Lake akhirnya menjebol bendungan hasrat membunuh dalam diri Jim. Ia kembali menemukan orang-orang yang lebih baik dilenyapkan daripada merugikan banyak orang. Ia kembali menjadi Dexter yang haus darah seperti masa lalunya. Masalah semakin meruncing saat ia merasa jika Harrison, putranya yang muncul tiba-tiba, ia curigai memiliki darah psiko seperti dirinya. Benarkah demikian atau itu hanya dugaan Jim? For information, Dexter New Blood ini merupakan lanjutan dari musim ke-8 yang seharusnya sudah selesai. New Blood dibuat untuk menghormati series ini karena ending terdahulu dirasa kurang memuaskan, menyedihkan, dan membuat bingung. Inilah alasan mengapa Dexter New Blood dibuat setelah 8 tahun berlalu, agar Dexter memiliki ending yang layak dan lebih bagus untuk memuaskan para penggemar series ini. Dexter merupakan TV series bergenre drama kriminal yang pertama kali tayang di Showtime pada 10 Oktober 2006 sampai 22 September 2013 dan seharusnya tamat pada musim ke-7. Musim pertama Dexter diangkat dari novel karya Jeff Lindsay, Darkly Dreaming Dexter, dan berkembang tanpa mengikuti novelnya pada musim-musim selanjutnya. Dexter berkisah tentang seorang psikopat bernama Dexter Morgan yang uniknya bekerja di kepolisian sebagai ahli forensik dalam analisis pola noda darah. Jiwa psikonya telah terlihat sejak kecil, namun seorang polisi yang mengadopsinya, Harry Morgan, mengarahkan Dexter untuk menyalurkan hasrat membunuhnya pada manusia-manusia yang jahat, keji, dan lolos dari jeratan hukum. Keputusan untuk melanjutkan serial Dexter ke musim ke-9 untuk menyempurnakan ending dari serial ini merupakan keputusan yang brilian. Hal ini tercermin dari episode pertama yang sudah kokoh lewat alur cerita yang benar-benar related dan masuk akal dengan musim-musim sebelumnya. Plot cerita yang diusung untuk musim ke-9 ini benar-benar terbaik dan sepertinya tak ada plot cerita yang paling tepat selain plot cerita yang seperti ini. Untuk membuat series ini tampak lebih fresh, dipilih nuansa baru dengan settingan kota Iron Lake pada musim salju dan rumah Jim yang berada di tengah hutan. Benar-benar bernuansa thriller. Hal ini bertolak belakang dengan settingan Dexter pada musim-musim sebelumnya yang berada di kota Miami yang ramai dan panas. Secara overall, Dexter New Blood tidak jauh berbeda dengan film atau series bergenre thriller dan kriminal lainnya. Namun sutradara dan produser berani mengambil langkah yang sudah template tapi tetap punya daya bius untuk membuat orang-orang tetap menontonnya. Terutama bagi pencinta genre thriller kriminal, terutama fansnya Dexter. Sayangnya hal-hal kecil namun berakibat fatal sepertinya kurang diperhatikan dalam Dexter New Blood ini. Terlebih serial ini adalah drama thriller kriminal di mana para penontonnya akan konsen dengan hal-hal kecil maupun yang terlihat tak penting. Contohnya perihal Dexter Morgan yang memalsukan kematiannya dan memiliki identitas baru bernama Jim Lindsay. Mengapa ia malah memacari Angela Bishop yang notabene seorang polisi? Bukankah sama saja dengan masuk kandang buaya? Dexter juga sama sekali tidak mengubah penampilannya sedikit pun, sehingga orang yang mengenal Dexter tentu saja tetap akan melihatnya sebagai Dexter. Dan dengan hal ini Angela Bishop akan mudah saja melacak masa lalunya, mengingat ia punya akses di kepolisian. Selain itu, hal janggal lainnya adalah kelakuan Angela Bishop yang kekeh menyelidiki menghilangnya Matt padahal ayahnya sudah mengatakan jika Matt masih hidup dan menutup kasusnya. Tapi abai dengan insiden Harrison dan Ethan yang menurut keterangan Harrison, Ethan akan membunuh murid-murid di sekolah itu termasuk anaknya. Ini bukanlah kasus biasa yang seharusnya diabaikan. Tapi Angela malah cuma mendengar keterangan sepihak tanpa mau mendengar penjelasan dari Ethan.